Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Adapun pelajaran kita hari ini adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, jangan lupa anak-anak ibu untuk selalu mengingat pesan ibu. Apa itu? Yaitu anak-anak ibu harus selalu memakai masker, jauhi keramaian, dan cuci tangan menggunakan sabun serta air yang mengalir, agar kita terhindar dari bahaya penyakit COVID-19. Dan pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah yang kita cintai. Baik Ananda semuanya, Ibu ingatkan kembali juga, silahkan Ananda persiapkan alat tulisnya. Ketika menonton video pembelajaran ini nanti, jangan lupa Ananda menuliskan dalam buku catatan PAI. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tahukah Ananda semuanya siapakah Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman itu dari silsilah keturunannya adalah Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaib bin Abir bin Salmun bin Nashsun bin Uwainazab bin Irm bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaimanlah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Apa sajakah mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Dalam kisah Nabi Sulaiman dapat kita lihat cerita tentang Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengundangnya untuk datang ke istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balqis sampai ke istananya, Nabi Sulaiman sudah memerintahkan kepada para jin untuk memindahkan singgasana atau istana Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis sampai di tempat Sulaiman, alangkah tercengangnya Ratu Balqis karena istananya sudah ada di sana, dan juga kemewahan daripada istana Nabi Sulaiman yang sangat indah sekali.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Jadi pada masa Nabi Sulaiman ini setan-setan yang kafir itu diikat oleh Nabi Sulaiman karena dia mampu untuk mengendalikan setan-setan tersebut. Yang keempat, mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuan mengerti bahasa binatang. Ketika tentara atau pasukan Nabi Sulaiman melewati suatu lembah, di sana ada segerombolan semut. Maka ketua semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk ke dalam sarang mereka karena tentara Sulaiman ingin lewat. Jangan-jangan nanti kalian kena injak. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan dia memerintahkan tentaranya untuk berhenti dan membiarkan semut masuk ke dalam sarangnya. Ananda yang Ibu cintai, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan kisah Nabi Sulaiman ini dalam surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Apakah yang dapat kita teladani dari Nabi Sulaiman alaihi salam? Yang dapat kita teladani adalah yang pertama, kita harus menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu makhluk yang kecil, maka kita jangan semena-mena terhadap dirinya. Jangan kita mengganggu makhluk Allah yang tidak mengganggu diri kita. Yang kedua, selalu bersikap rendah hati. Yang ketiga, selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda semuanya, untuk tugas kamu pada hari ini adalah bacalah terjemahan Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Kemudian setelah kamu selesai membacanya dan memahaminya, buatlah cerita Nabi Sulaiman dengan menggunakan bahasamu sendiri berdasarkan penjelasan terjemahan Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Setelah selesai nanti, jangan lupa kamu kirimkan kepada Ibu. Terima kasih, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.